Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semua sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar lagi. Dan kali ini kita akan membedah ya kosakata di program ini, yaitu program sarapan bahasa, di mana kita akan membahas seputar bahasa Arab serapan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah di video ini kita akan ngebahas atau membedah 3 kata, yaitu akal, kalbu, dan was-was. Ya, mari kita awali dengan kata yang pertama, yaitu akal. Ya, untuk kata yang pertama yaitu akal ya Bapak Ibu. Akal itu kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, akal itu artinya adalah daya pikir ya untuk memahami sesuatu dan sebagainya. Nah, atau bisa juga diartikan sebagai pikiran, ya, ingatan. Nah, contohnya makhluk Tuhan yang mempunyai akal ialah manusia. Kemudian bisa diartikan juga sebagai jalan atau cara melakukan sesuatu. Daya upaya, ikhtiar. Nah, minta akal. Kemudian yang ketiga bisa diartikan tipu daya, muslihat, kecerdikan, kelicikan. Contohnya, penipu tidak akan kehilangan atau kekurangan akal. Nah, di dalam bahasa Arab, kata akal itu mirip banget ya Bapak Ibu. Dan asal katanya yaitu aqala yaqilu. Aklun. Fahuwa akilun. Nah, aqala yaqilu itu adalah bentuk kata kerjanya. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebutnya bentuk fi'il. Ya, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Artinya berarti berakal atau berpikir atau memahami. Itu arti dalam kata kerja. Nah, sementara aklun ya itu berarti kata bendanya, yaitu akal, pikiran, ya sama dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nah, adapun akil itu berarti orangnya, orang yang berakal. Makanya ada sebutan orang yang sudah balik disebut akil balik. Berarti sudah sampai kepada tahap berakal. Ya, artinya sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, Bapak Ibu, kita perdalam lagi ya. Akar kata dari aklun itu adalah huruf ain, qaf, dan lam. Di mana akar kata ini di dalam Al-Quran itu muncul sebanyak 49 kali. Ya, dalam bentuk kata kerja. Ya, umumnya keluar kata ta'kilun atau ya'kilun. Yang artinya tadi sudah kita sebutkan ya, bisa berpikir, bisa memahami, dan juga bisa berakal. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bedah kira-kira di mana aja nih posisinya kata ta'kilun ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 49 ya kemunculan, frekuensinya itu 49 kali di dalam Al-Quran. Anda bisa lihat, Anda bisa screenshot tabel ini ya Bapak Ibu. Dan lebih bagus kalau Anda cek langsung ini ayat-ayatnya. Jadi cara ngeceknya itu adalah misalnya nomor 1. Bapak Ibu bisa cek surat kedua. Berarti surat Al-Baqarah ayat 44.
urutan kata yang ke-10. Jadi angka terakhir di dalam tabel ini itu adalah urutan kata di ayat tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita kasih beberapa contoh ya. Yang pertama itu pada surat kedua ayat 73. Urutan kata yang ke-10 ya. Di situ ada ayat yang berbunyi Faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Nah, di situ ada kata ta'qilun. Nah, yang artinya apa Bapak Ibu? Kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikian Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Nah, di sini berarti ta'qilun artinya mengerti. Ini surat Al-Baqarah ayat 73. Kemudian contoh berikutnya adalah surat ke-12. Ayat kedua urutan kata ke-6. Ya, ini berarti surat Yusuf ya Bapak Ibu. Itu bunyi ayatnya adalah Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Di situ ada kata ta'qilun juga. Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti. Berarti ta'qilun di situ juga artinya mengerti. Quran surat Yusuf ayat kedua. Nah, perlu kita pahami betul Bapak Ibu bahwa yang namanya akal kan adanya di otak. Kita sudah belajar bahwa otak itu ada dua sisi. Sisi kiri dan sisi kanan, di mana keduanya bekerja atau berfungsi berbeda. Artinya kalau kita memaksimal belajar, maksimal dalam mengingat sesuatu yang kita pelajarin, maka sinergikan kedua sisi otak kita, baik kiri dan kanan, supaya proses belajarnya menjadi lebih maksimal insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita ke kata yang berikutnya. Kata berikutnya yaitu kalbu ya. Kalbu itu kalau kita cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah pangkal perasaan batin. Hati yang suci atau murni ya Bapak Ibu itu disebutnya kalbu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab ya itu berasal dari kata kolaba yaklibu. Kolbun, kulubun. Nah, kolaba yaklibu itu adalah kata kerja. Berarti artinya adalah membalik atau membolak-balikan atau kembali. Nah, sementara kolbun ya dan jamaknya adalah kulubun itu artinya adalah hati. Nah, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, kolaba yaklibu itu membalikan artinya sebagai kata kerja atau membolak-balik atau kembali. Sementara kalbun atau kolbun maksudnya adalah hati. Kulubun itu bentuk jamaknya. Ya, kita sering berdoa kan seperti ini bunyinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nah, kan kita sering berdoa tuh seperti itu. Wahai yang membolak-balikan hati, ya, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Nah, jadi kata kolbun itu artinya adalah hati. Ya, kenapa hati itu disebut kolbun dalam bahasa Arab? Karena hati itu suka bolak-balik ya. Karena iman itu adanya di hati dan dia yazid wa yankus. Ya, makanya kita mohon kepada Allah supaya ditetapkan iman kita ya dalam agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, kemudian akar kata dari kolbun adalah huruf qaf, lam, dan ba. Di mana kata ini dengan segala jenis perubahannya itu diulang atau muncul sebanyak 168 kali dalam Al-Quran. Ya, dalam 9 bentuk perubahan.
Nah, bentuk yang pertama adalah inqalaba. Inqalaba ini adalah fiil ya. Itu diulang atau muncul dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Kemudian kolbun ya, hati, itu 132 kali. Kemudian yang ketiga adalah taqalluba, itu 5 kali ya diulang atau muncul dalam Al-Quran. Kemudian itu yang keempat adalah tuqlabu. Itu 1 kali diulang atau muncul. Kemudian berikutnya adalah qallaba, yuqallibu, itu 6 kali. Kemudian tataqallabu, nah itu 1 kali. Kemudian yang ketujuh itu mutaqallab, 1 kali. Kemudian munqalibun, itu 3 kali. Dan terakhir munqalab, 2 kali diulang atau muncul di dalam Al-Quran. Nah, berikut tabelnya, Bapak Ibu bisa screenshot, nanti bisa dicek ya biar tambah mantap ya apa yang kami sajikan di sini. Nah, ini setiap perubahan kami sajikan ya 1 ayat. Ayat yang pertama itu untuk kata munqalabun. Ya, di situ ada munqalaban. Ya, bunyi ayatnya adalah wa ma azunnus sa'ata qaimatau wala irruditta wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Aku kira hari kiamat tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Ini surat Al-Kahfi, ya, surat ke-18 ayat 36. Di situ ada kata munqalaban, tempat kembali artinya. Kemudian berikutnya adalah kata mutaqallab. Mutaqallab ini di surat Muhammad, surat 47 ayat 19. Bunyinya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, ya, selain Allah, dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya itu pada surat An-Nur ya, surat ke-24 ayat 44. Di situ ada kata yuqallibu, yuqallibu. Ayatnya berbunyi yuqallibullahu laila wan nahar. Inna fi dzalika la'ibratal liulil absar. Aku menjadikan malam dan siang silih berganti. Jadi membolak-balikan siang dan malam, makanya di situ artinya adalah menjadikan silih berganti. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti ya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Surat An-Nur ayat 44. Berikutnya untuk kata tataqallabu, yaitu pada surat An-Nur juga masih ya, ayat ke-37. Di situ ayatnya berbunyi rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat. Jadi di situ tataqallabu hatinya bergolak-balik, jadi dimaknakan di sini sebagai hati menggunjang, gunjang begitu Bapak Ibu. Kemudian ayat berikutnya adalah untuk kata kulub, ya, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Ini surat Al-Baqarah ayat ke-7. Kemudian berikutnya adalah wa idzan qalabu ila ahlihim
inqalabu fakihin. Di situ ada kata inqalabu, 2 kali diulang di ayat ini. Apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria dan sombong. Ya. Kemudian berikutnya adalah kata kolbihi, ya, hatinya. Di ayat ini berbunyi wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, Nabi Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ini surat Al-Baqarah ayat 204. Kemudian Bapak Ibu, ya, di ayat berikutnya itu surat Asy-Syura, surat ke-26 ayat 219. Bunyinya wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Itu berarti kata benda, ya, taqalluba. Nah, jadi perbolak-balikan badan disebut, makanya gerakan badan, begitu Bapak Ibu. Kemudian ayat berikutnya yaitu surat Az-Zukhruf, ya, surat 43 ayat 14. Bunyinya wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Ya, jadi ya, munqalibun itu artinya orang yang kembali. Nah, kemudian ayat berikutnya adalah ayat yang terakhir, ya. Ada kata tuqlabun. Bunyi ayatnya yu'azzibu may yasha wa yarhamu may yasha wa ilaihi tuqlabun. Dialah Allah, ya, akan mengazab siapa yang dia kehendaki dan merahmati siapa yang dia kehendaki. Kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 21. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah bahas 2 kata, ya, akal dan kolbun. Sekarang yang ketiga yaitu kata was-was. Nah, was-was itu kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya ragu-ragu, kurang yakin, khawatir, atau curiga. Nah, dalam bahasa Arab, kata was-was itu artinya berbisik atau bisikan, di mana akar katanya adalah huruf waw, sin, ya, muncul 5 kali dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Dalam 2 bentuk perubahan, yaitu 4 kali sebagai was-was dan 1 kali sebagai waswasun, ya, waswasun. Nah, ini ayatnya. Yang pertama surat ke-7 ayat 20. Ya, kita baca sama-sama. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Situ ada kata-kata was-was. Artinya apa? Maka setan membisikkan pikiran jahat. Jadi was-was itu adalah kekhawatiran, ya, yang dibisikkan oleh setan. Jadi berupa pikiran jahat, makanya kita jadi was-was. Ya, kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia, setan itu berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Jadi ini Nabi, ya, itu dibisikin pikiran jahat oleh setan, ya, supaya makan buah khuldi.
Nah, makanya Nabi Adam kan tergoda tuh akhirnya kan. Nah, kemudian ayat yang kedua pada surat ke-20 ayat 120 di urutan kata yang ke-1. Fawaswasa ilaihi syaitonu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Ia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, pohon keabadian, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi lagi-lagi Nabi Adam dibisikin, ya, diwaswas. Jadi orang itu kalau mendapat bisikan yang negatif, yang buruk, dia akan merasa was-was, khawatir, ragu, kurang yakin, ya, kemudian curiga. Nah, makanya kita harus hati-hati ya. Kemudian ayat berikutnya surat ke-50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi semua bisikan yang ada dalam diri kita Allah tahu. Ya, makanya apa? Kita harus berpikir baik, ya, merasa baik dan juga bertindak baik. Jadi harus sinkron semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita dijaga, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan kita ke jalan yang lurus sebagaimana kita membaca surah Al-Fatihah. Tiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di surat yang terakhir ya, ini surat ke-114 ya, kita sudah familiar banget ya, sering kita baca ayat kelima. Ya, di situ ada ayat yang berbunyi alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Ya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, jadi setan itu kerjaannya memang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia untuk melakukan kejelekan, keburukan, ya, dan hal-hal buruk yang dia inginkan untuk kita kerjakan. Ya, makanya setiap ada was-was, rasa was-was kita istighfar ya. Ya, kita harus hati-hati. Ya, was-was ini bahaya kalau kita tidak ketahui dan kita tidak cegah segera. Kemudian berikutnya yang terakhir itu ayat masih di surat ke-114, surat terakhir ayat keempat yang berbunyi min syarril waswasil khannas, dan dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Nah, jadi yang namanya setan berbisiknya nggak kelihatan, sembunyi-sembunyi, tiba-tiba ya ada rasa was-was dalam diri kita. Seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan 3 kosakata dari program Sarapan Bahasa ini manfaat. Tadi yang pertama kita bahas sudah kata yang pertama yaitu akal. Ya, kemudian yang kedua adalah kalbu atau kolbun. Dan yang ketiga adalah was-was. Itu semua adalah kata serapan dari bahasa Arab. Dan Masya Allah ternyata ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita paham itu, insya Allah ya akan membantu kita memudahkan memahami Al-Quran dan tentunya menghafalnya. Insya Allah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, silakan di share ya kalau memang ini manfaat, dan semoga video ini menjadi amal jariah buat kita semua, baik Anda yang meng-share ataupun kami yang menyampaikan. Mudah-mudahan manfaat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.